Gimana? Sudah dikerjakan anak-anakku? Mudah kan? Ya, kalau seperti ini kan enak akhirnya kalian bisa dapat maksudnya bisa lebih mudah dalam mengerjakan evaluasi ya. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, jadi tadi kan sudah saya informasikan bahwa Portugis itu akhirnya terusir dari Maluku karena perlawanan dari penduduk lokal dari kerajaan Ternate dan kemudian mereka migrasi ke Timur Timur hingga tahun 1975. Nah, nah, siapa yang melanjutkan? Nah, di sini kemudian akhirnya Belanda. Jadi memang Belanda ini adalah bangsa yang bisa dikatakan bangsa Eropa yang paling lama kemudian melakukan kolonialisme dan kemudian menjelma menjadi imperialisme di Indonesia. Nah, bagaimana awalnya? Nah, awalnya seperti sudah kemarin pertemuan awal itu sudah saya sampaikan. Jadi ekspedisi mereka yang pertama itu dilakukan oleh Cornelis de Houtman. Tahun 1596 mereka sampai di Banten. Tapi karena sikapnya yang kasar dan kemudian juga tidak bersahabat, sehingga kemudian Cornelis de Houtman ini diusir dan kemudian kembali ke Belanda dengan tangan hampa. Belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman, Jacob van Eyck ekspedisi selanjutnya itu kemudian merubah taktiknya dan berhasil merayu atau bahasanya berhasil membangun hubungan baik dengan kerajaan Banten dan bahkan diperbolehkan mendirikan sebuah loji. Loji itu adalah sebuah gudang tempat penyimpanan barang bagi Belanda dan bahkan kemudian mereka bisa mendirikan sebuah perkumpulan dagang. Perkumpulan dagang ini eh, ditujukan karena pas waktu itu saingan dari bangsa Belanda adalah bangsa Inggris yang juga sudah membuat persekutuan dagang dengan nama East Indies Company. Nah, ini adalah sebuah yang salah satu tujuannya adalah untuk menghadapi persaingan perdagangan dengan Inggris, juga supaya pedagang Belanda ini kemudian bisa berkumpul dan tidak bersaing dengan sesama orang Belanda sendiri seperti itu ya. Saya lanjutkan. Di sini gubernur jenderal yang pertama adalah bernama Peter Bot. Ini gubernur jenderal VOC ya. Perkumpulan dagang. Kalau Anda menyebutnya company Belanda, company itu dari asal kata company, perusahaan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, tujuannya apa? Menghadapi persaingan dengan para pedagang asing lain, salah satunya adalah Inggris. Menghadapi persaingan dagang antara sama pedagang Belanda, melakukan monopoli rempah-rempah dan menghadapi kerajaan-kerajaan Indonesia yang kemudian sebagai objek dari monopoli rempah-rempah tersebut. Saya lanjutkan lagi. Nah, VOC dalam pelaksanaannya atau operasionalnya untuk memperlancar operasionalnya itu, maka VOC ini kemudian mempunyai yang diberikan hak istimewa oleh Ratu Belanda yang kemudian disebut dengan hak oktroy. Jadi di situ salah satunya monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, memiliki angkatan perang sendiri, mengadakan perang. Jadi kalau mengumumkan perang itu tidak perlu menunggu instruksi dari Ratu Belanda atau kekuasaan pusat, enggak. Jadi mereka ini sebenarnya kalau bisa dikatakan hampir seperti negara. Jadi negara dalam negara, tapi itu adalah sebuah perkumpulan dagang. Oke, diingat-ingat ya, hak oktroy, hak istimewa VOC. Saya lanjutkan. Nah, berikutnya VOC ini kemudian di beberapa dekade kemudian digantikan oleh seorang guru jenderal yang bernama Jan Peter Zoon tahun 1619 yang kemudian berhasil memindahkan kantor dagangnya dari kemudian dari Banten tadi kemudian ke Jayakarta. Nah, dan bahkan kemudian VOC ini berhasil kemudian mengganti atau menguasai Jakarta dan kemudian menggantinya menjadi Batavia. Untuk memperlancar itu bahkan VOC juga membuka kantor pedagang di Maluku. Jadi sudah melebarkan seperti itu. Ya kenapa? Mereka punya angkatan perang. Ini yang saya katakan perusahaan tapi punya angkatan perang gitu ya. Saya lanjutkan. Karena mereka punya angkatan perang itulah monopoli bisa dilakukan. Siapa yang mau dimonopoli? Anda harus beli barang ke saya dengan harga yang saya tentukan. Ya kalau saya maunya untung ya saya beli dengan harga murah. Nah, seperti itu. Tapi karena ada tekanan yaitu dengan tentara istilahnya dengan
dengan apa ya, kalau saya katakan dengan senjata, ya mau ndak mau akhirnya kemudian supaya selamat ya harus menurut akhirnya. Nah, di sini akhirnya kemudian rakyat Maluku akhirnya kemudian diberlakukan monopoli. Salah satunya di sini adalah harga jual ditentukan oleh VOC gitu ya kan. Nah, saya lihatkan lagi. Kamu bisa lanjut lihat di sini. Rakyat Maluku hanya boleh menanam rempah-rempah, dibatasi VOC seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, di sini kemudian VOC juga melakukan atau mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan monopoli. Apa salah satunya adalah hak ekstirpasi. Wah, ini sebenarnya. Jadi maksudnya gini, hukuman bagi para pelanggar monopoli perdagangan. Maksudnya di sini itu adalah apa namanya? Jadi kan ada bahasanya itu yang melakukan melanggar menanam rempah-rempah lebih banyak sehingga overproduksi, sehingga kemudian barang-barang yang overproduksi tersebut itu dihancurkan oleh VOC. Lu kenapa kok? Lu apa sih hubungannya overproduksi kemudian kok sampai dihancurkan? Kan eman sayang bahasa seperti itu. Ya karena kalau overproduksi maka harga rempah-rempah jadi murah. Ingat apa namanya, hukum ekonomi, ya kan? Semakin banyak barang yang beredar di masyarakat maka harganya semakin murah. Semakin sedikit pasti harganya semakin mahal, semakin langka gitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk pengawasan itu melakukan pelayaran hongi. Jadi ini mengawasi perdagangan rempah-rempah. Jadi ingat bahwa untuk perdagangan rempah-rempah ini rakyat Maluku hanya boleh menjual rempah-rempahnya kepada VOC. Baik ya. Wah, ini gambarnya kapal. Nah, kita ke soal lagi. Kalian kerjakan dulu ya soalnya. Saya kasih Anda waktu 10 menit. Sampai nanti.